Di sini ada dua warna. Ini adalah kealahan, ini adalah kemanusiaan. Nyampur nggak? Ada yang hilang nggak salah satu? Inilah firman, inilah manusia. Saya kasih penjelasan seperti baju ini, pakaian ini. Inilah kealahan. Ya, kealahan yang sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Saya pelan-pelan menjelaskan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ini biar kalian paham 300 orang. Halo? Paham? Jadi inilah firman. Biru itu perlambangan dari Allah. Firman Allah itu hakikatnya Allah. Nah, firman Allah ini menambahkan kodrat manusia. Seperti baju yang digambarkan atau diwarna dengan warna merah ini. Jadi ini tidak bercampur. Ini tidak bercampur dengan ini. Betul? Ada keduanya. Nah, kodrat Allah ketika firman itu inkarnasi masuk ke dalam daging, incarnate, carnivore, carnate. Itu adalah karnet, daging. Masuk ke dalam daging. Ketika firman itu masuk ke dalam daging, keilahiannya ini tidak lebur, tidak hancur, tidak membaur ataupun tidak menggerus kemanusiaan ini. Ya, tetapi dia tetap Allah. Dia tetap firman, berjalan atau bersatu dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tidak luruh, keilahiannya juga tidak meluruhkan kemanusiaannya. Sampai sini paham? Inilah kenapa Rasul Lukas menggambarkan keilahian dan kemanusiaan Yesus itu. Dasar ayat dari ikon ini, ya, dengan dua warna ini adalah Kolose 2 ayat 9. Catat. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Catat. Yohanes 1 ayat 14. Catat. Ibrani 2 ayat 14. Catat. Sampai sini ada yang paham? Oke, itu ayatnya. Ibrani 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yohanes 1 ayat 14. Tunggu mom. Oke. Ya. Oke. Yang mana? Jadi kealahan atau firman itu menambahkan kodrat manusia. Manusia ini yang merah. Biru itu Allah, manusia itu merah. Ayat-ayatnya direkam sayang, direkam. Saran aku direkam, ya. Saran aku direkam. Nanti bisa kalian ulang-ulang. Rekam itu bagus. Oke. Ya, aduh ini siapa lagi ngajak-ngajak PK ini. Ya. Ayatnya Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Ayat 8-nya, dan menjadi sama seperti manusia. Itu, ya. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Makanya dia dikatakan Allah sejati, manusia sejati. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kolose 2 ayat 9. Dasar dari Rasul Lukas ini menggambarkan ikon ini. Oke, sampai sini paham? Ibrani 2 ayat 14. Salam Bang King. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Saya suka menerangkan dengan ikon karena ini terlalu mudah. Jadi gampang, ya. Jadi dia Allah, dia juga manusia. Kealahannya ini kekal, kemanusiaannya ini 2000 tahun yang lalu. Sampai sini paham? Ya. Ini dasar ayatnya. Oke, sudah ada beberapa ayat tadi, ada 4 ayat. Ya. Apa? Ikon. Nah, ya, ikon itu adalah teologi dalam warna. Nah, jadi dasar Rasul Lukas ini adalah ikon tertua. Ikon yang paling tua yang dilukis Rasul Lukas.
Ya, jadi dasar dia menggambarkan Allah itu, dia mau menjelaskan bahwa yang ilahi mengambil kodrat kemanusiaannya gelarnya bangsawan, dia disalibkan, mati dan bangkit, dia menjadi hakim dan Allah yang penuh kasih yang menciptakan manusia ini. Makanya kalian harus tahu ini. Dia menjelaskannya seperti itu. Ini Iosos Kristus, dia Alpha dan Omega dan sang kemenangan. Ini adalah kemenangan. Nih, dia disalib. Jadi holonya ini adalah dia benar-benar disalib dan setelah itu dia dimuliakan. Ini ayat Alkitab semua. Sekeren itu Rasul Lukas punya pemikiran seperti ini untuk menggambarkannya, menjelaskan tentang teologi. Dia menjelaskan Yesus hanya dalam lukisan. Ini Rasul Lukas itu menjelaskan Yesus dalam lukisan. Aku aja amazing gak Esther? Sekeren itu. Ini kitab kehidupan. Makanya judul dari ikon ini adalah Sang Pantokrator, The Pantokrator, Sang Pencipta. Nih, kalian lihat tangan dia, ya. Jadi dia ini 3, ini Tritunggal, 2 ini Dwinatur. Dia memberkati di kita dalam keilahiannya dan dalam Dwinaturnya. Nih, ya, paham semuanya? Dia disalib, makanya ikonnya ini disalib. Dia dimuliakan setelah dia disalib. Berbeda dengan ikon-ikon yang lain. Sorry, saya punya ikon yang lain. Nah, ini kalian lihat holonya, ini malaikat. Dia ini nih awan-awan. Karena Allah itu menampakkan diri itu selalu dalam awan-awan. Tidak ada logo disalib. Ini Michael, sayang. Ini Archangel, ini Michael. Ini malaikat Mikael. Saya nggak bilangnya Michael ya, Mikael. Nah, ini dia, ini malaikat pelindung kita. Seperti itu. Jadi holonya ini juga kalian perhatikan, ikon-ikon itu seperti itu. Nah, hanya Yesus saja yang memiliki holo. Ini yang seperti apa ini? Apa ini? Bulat ini. Holonya ini adalah lambang kemuliaannya. Dia bercahaya, cahayanya itu satu utuh, makanya seperti terlihat tuh seperti begitu tuh, bercahaya. Ini, jadi dia dimuliakan dalam penyalibannya ini, dalam kekekalan. Setelah disalib juga dia tetap mulia. Itu maksudnya. Oke, jadi yang punya ikon seperti ini, kalian perhatikan ikon-ikon di gereja dulu, Katolik dan Ortodoks tuh punya semua ikon itu, ya. Hanya dia yang memiliki gini, salib. Artinya bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Dia benar-benar disalibkan. Nah, saya mau jelaskan lagi. Ini kamu lihat matanya, yang satu kasih, yang satu seram. Ya, kalian lihat matanya, satu seram, satu kasih. Kalian tahu, ini dia sebagai hakim dan dia sebagai Allah yang penuh kasih. Bahkan raut wajahnya ini menggambarkan diri Allah itu. Makanya dikatakan kita ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu di Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar. Makanya dia itu digambarkan karena dia itu menggambarkan Allah itu. Seperti itu. Ya. Ini yang bilang lagi sakit mata, masih mending sakit mata. Ya, Nabi kok nggak punya muka. Ya, pahit, Nabi kok nggak punya muka. Jadi masih syukur kami bisa lihat mukanya Tuhan Yesus. Ada Nabi yang nggak ada mukanya. Kena kau. Masih mending sakit mata daripada ada orang buta muka kau asam, kelakuan kau tuh kelakuan tai. Nah, ada orang buta muka kau asam, ini kelakuan yang paling menjijikkan. Oke. Ya. Nah itu, yang kayak DPO nggak ada mukanya apa? Cuman itu, jadi nggak usah kok di sini pahit. Nanti kok kena. Aku soalnya kejam kali aku, biar tahu kau.
Iya, jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba di sini. Selesai hidup kau aku bikin nanti. Oke, ya. Jadi di sini dia menunjukkan kasihnya. Ini, menunjukkan kasihnya dan dia menunjukkan keadilannya. Makanya kenapa saya katakan tadi, dia mengambil kodrat daging untuk menjatuhkan hukuman atas daging. Jadi dia menghukum dosa dalam daging, makanya disalib. Renungkan dulu bentar bun, aku otaknya agak lemot. Menghukum dosa dalam daging. Apa yang kalian pikirkan? Menghukum dosa dalam daging. Apa yang kalian pikirkan? Jadi kalau ada orang berbuat dosa, harus dihukum. Makanya kenapa dia mengambil dosa-dosa dunia, dilimpahkan kepadanya, dihukumlah dosa itu dalam dagingnya, dalam penyaliban. Sampai sini paham, anak-anakku? Ya, keadilan Tuhan itu seperti itu. Ada orang berdosa, hukumannya apa? Maut. Siapa yang bisa menghukum? Hakim toh. Makanya Rasul Lukas menggambarkan dia sebagai hakim dan dia sebagai Allah. Oke. Hukuman itu sudah dijatuhkan. Siapa yang bisa menjatuhkan hukuman? Hakim. Makanya dia hakim. Ini baru hakim yang menjatuhkan hukuman dalam daging. Oke. Kasihnya. Dia kan gak punya dosa. Tetapi dia gantikan kamu, saya, kita semua menerima hukuman mati itu. Inilah wujud kasih Allah. Dia tanggung dosa kamu, dosa saya, dosa dunia ditanggung olehnya. Berkorban. Rasul Lukas menggambarkan, ya, mata dia yang adalah sebelahnya ini kasih, yang satu bengis. Ya, karena dia hakim dan dia menunjukkan kasihnya. Itu. Dalam penyaliban itu, dua tugas atau dua dari sifat Allah itu dia lakukan. Dia lakukan dalam penyaliban. Sebagai yang berkorban dan sebagai hakim. Sampai sini paham? Saya bilang tadi rekam biar kalian mengerti. Ya. Sudah paham semua? Nah, Rasul itu seperti itu menggambarkannya. Gitu. Bun, kalau rambutnya panjang artinya apa, Bun? Belum ada barbershop saat itu. Bukan, ya. Jadi ini semua bisa kita jelaskan, ya. Kenapa dia ini? Inilah keutamaan seorang imam. Janggutnya panjang dan rambutnya, ya, panjang. Dia tidak memotongnya itu sebagai wujud dari memelihara berkat dari Allah. Rambut ini adalah berkat. Rambut ini adalah kemuliaan, ya kan? Rambut ini adalah kemuliaan dari seorang laki-laki dan wanita. Coba, Tuhan kan gak nyiptakan Adam dan Hawa botak. Jadi kalau ada orang botak, udah hilang kemuliaannya. Berarti iya. Jadi punya rambut itu adalah berkat. Dia memelihara berkat. Jadi jangan kalian gunting-gunting rambut kalian itu. Ya, mak botak. Oke. Iya, makanya kan ada juga kan yang apa sih Harun itu yang sampai janggutnya itu ini. Ada ayatnya ya, yang sampai memutih janggut rambut itu membuktikan apa? Dia hidup memelihara berkat itu. Gitu. Makanya kenapa kalian kalau lihat imam-imam di ortodok sampai segini janggutnya.
kalian lihat itu ya, Jana Suci Serafim, Romo aja gitu. Jangan lupa ini ya, Love Oren ya teman-teman ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi, ini semua ada ayatnya. Ini semua ada ayatnya. Ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Oh, ini omega. Ini N, ini kemenangan. Ini itu theta ya. Bukan. Ini alpha. Alpha atau apa ini? Ya, jadi dia itu yang mengawali sesuatu, yang mengakhiri sesuatu, dan dia adalah sang kemenangan. Ini IC, XC, Iosos, Kristos. Ya, ICXC itu adalah Iosos Kristos. Ya, jadi nah ini saya jelaskan lagi ini ya. Ini adalah kitab kehidupan, bukan Injil Isa. Ya, ini bukan Injil Isa. Bukan Injil Yesus, karena Injil itu ini. Injil itu adalah ini. Ya, ini bukan Injil. Ini adalah kitab kehidupan di mana nama kita setelah kita menerima dia di sini daftarnya. Harus terdaftar. Makanya kalian lihat di Alkitab ya. Waktu Herodes mau membunbun anak, ya kan di situ dilakukan sensus. Di situ dilakukan sensus. Betul nggak di Lukas? Pernah baca ya? Harus didaftarkan semua anak. Sebagai warga, kamu itu harus terdaftar. Saya kasih tahu. Ya, itu dasarnya. Jadi siapa saja yang tidak terdaftar dalam kitab kehidupan di sini nama-namanya, dia nggak akan diselamatkan. Dia akan dibangkitkan untuk dibinasakan. Tetapi orang yang namanya di sini itu ada untuk diselamatkan. Coba cari Sari ya. Coba Sari, gini ayatnya. Saya lupa di mana, tapi seperti ini ayatnya ya. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu keluar daripadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Cari ayatnya. Antara Matius, Markus, Lukas itu. Coba cari, pasti ada ayatnya. Lukas 10. Puji Tuhan. Antara itu. Ya, pokoknya itu. Oke, itu satu. Di Wahyu juga demikian. Ya, jangan sampai kamu mengikuti binatang itu pokoknya kamu jangan berbuat dosa supaya namamu tidak terhapus dalam kitab kehidupan. Itu juga ada di Wahyu itu. Ya. Nah, ini Lukas 10 ayat berapa? Teman-teman, kalau boleh. Ya, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh jahat itu keluar daripadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Lukas 10 ayat 20, itu ayatnya. Nah, ini jadi ada dasarnya. Ini mau menjelaskan ayat Alkitab. Ya, dia adalah yang awal dan yang akhir itu di Wahyu 1 ayat nih lambang-lambang ini ya. Ini ada semua di dalam Alkitab. Wahyu 1 ayat 17 ayat 8 ya. Dia manusia dengan ini tadi Allah, semua ada ayatnya. Thank you Bunda Nai. Itu ya. Jadi semua menjelaskan Yesus itu seperti ini dulu. Saya kasih tahu teman-teman ya, sangat-sangat bijaksana sekali, sangat berhikmat sekali Rasul Lukas ketika dia menerangkan tentang Yesus itu dalam rupa lukisan. Ini saya nggak punya banyak ikon. Kalau saya banyak ikon, saya jelaskan juga ikon kebangkitan. Itu lebih super lagi. Ya, ada di handphone saya punya ikonnya. Nah, itu juga dijelaskan banyak sekali tentang kebangkitan, tentang saterologi. Ini tentang duinatur. Ya, banyak. Jadi Rasul Lukas itu sangat-sangat dipenuhi ilham oleh Allah. Dia diberikan hikmat oleh Allah untuk gambar ini, dan ini saya kasih tahu, ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria juga. Ada juga gambar ikon Bunda Maria. Yang boleh lihat ikonnya Bunda Maria nggak yang? Minta yang. Nah, ini juga dilukis oleh Rasul Lukas. Ini keren sekali. Ya, Bunda Maria itu mengandung dari firman yang adalah Allah. Ada lagi. Jadi ikon ini sangat bagus.
Nih, ikon ini dikonfirmasi sama Bunda Maria oleh Rasul Lukas, dan dia sangat bahagia ketika dia menggambarkan. Ini ikon apa namanya, aku bilang ya. Yang satu lagi yang agak gini, ada satu lagi saya nggak punya, The Platitera ton Uranon judulnya. Suspicious more than heaven, adalah gitu. Nah, ini aku lupa judul ikonnya. Nah, ini Bunda Maria ini adalah manusia, dia mengandung dari Allah, makanya biru. Ya, ini tidak ada salibnya karena dia tidak disalib. Yang ada di salib ini. Kenapa Rasul Lukas menggambarkan bayi ini mukanya tua? Ini Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya. Dia itu seolah-olah baru lahir, tetapi dia sudah ada dalam kekekalan masa yang lampau. Ini, makanya kalian lihat, dia bayi, tapi mukanya tua. Mau menggambarkan itu. Ya, dia disalib. Nah, dia membuka gulungan. Oke, kalian tahu membuka gulungan artinya dia mengajar. Jadi kalau kalian lihat ikon, ada gambar kitab terbuka atau gulungan, ini dia mengajar. Dia sebagai guru. Dan warna kuning ini sama seperti yang ini, tunik ini mengatakan bahwa dia adalah keturunan raja. Ini simbol dari bangsawan. Warna emas. Warna emas ini adalah simbol dari raja, bangsawan. Makanya dia dikatakan keturunan Daud, tunas Daud. Nih, ya. Makanya di sini juga dia nih menggunakan pakaian nih kuning. Ya, ini menunjukkan dia adalah raja di atas segala raja. Ya, ini MP Maria Partene, dia manusia perawan suci. Nih, kalian lihat 3 lambang kemuliaan. Ini tuh kayak bintang. Ya, ada 3. Berarti sebelumnya dia perawan, waktu hamil dia perawan, setelah melahirkan dia perawan. Jaringannya nge-lag. Ya, sampai sini nge-lag nggak? Masih nge-lag nggak? Ini menunjukkan dia adalah perawan. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat di raja-raja dikatakan ya, raja itu melalui pintu bait Allah 1 kali lalu ditutup, tidak boleh ada yang melewatinya. Ini juga ada ayatnya. Ya, makanya kenapa Maria itu perawan sebelum dia melahirkan, hamil, perawan ketika dia hamil, setelah melahirkan pun dia perawan. Ini ya, dia manusia tetapi dia melahirkan manusia dan Allah. Inilah firman itu. Makanya gelar dia adalah Sang Theotokos. Theo itu adalah Allah, Tokos itu ibu dari Allah, karena dia melahirkan firman itu yang sudah menambahkan kodrat manusia dalam rahimnya. Ya, bukan ibu Allah, ibunya Bapa, bukan. Dia disebut ibu dari Allah karena firman itu adalah Allah. Seperti itu. Paham? Nah, ini. Jadi ini Yesus Kristus. Ini namanya, dan ini Maria Partene. Nah, ini aku lupa ini lambangnya apa, dia yang diberkati. Seperti itu. Kalau kalian baca Lukas, itu ada ayatnya. Nah, ini dia. Aku nggak punya banyak ikon, aku cuma punya sedikit ikon. Inilah yang bisa saya jelaskan. Tapi kalau ada nanti saya upayakan saya beli ikon-ikon lagi. Saya menjelaskan tentang Alkitab ini ya melalui gambar, karena gambar itu lebih mudah. Ya, kenapa Rasul Lukas menggambarkan ini? Karena ada juga orang yang buta huruf.